kelompok 2 patologi sosial dan sosioterapi. Yang pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama nama saya Rizka Triaryani. Saya Aida Fahrana. Saya Muhammad Syahriar, bisa dipanggil Hamsyah. Di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang konsep patologi sosial. Jangan lupa saksikan video kami setelah perkenalan ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep patologi sosial. Patologi sosial merupakan suatu masalah yang sangat diperhatikan dalam Islam. Berbagai macam persoalan telah dijelaskan dalam Al-Quran untuk memecahkan masalah tersebut, seperti memberikan hukuman bagi orang yang melakukan perzinahan, pencurian, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya, yang merupakan ganjaran bagi orang yang melakukan suatu masalah yang bertentangan dengan hukum Islam. Konsep Islam mengenai patologi sosial sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran ialah tiap-tiap perbuatan yang berkaitan dengan masalah patologi sosial dan memberikan ancaman serta peringatan bagi orang yang melakukan masalah patologi sosial. Secara jelas, Al-Quran telah memberikan peringatan-peringatan yang jelas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan patologi sosial, seperti masalah orang yang melakukan perbuatan meminum minuman keras yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. Yang kedua, mengenai masalah perzinahan yang telah dijelaskan dalam surah An-Nisa. Yang ketiga, mengenai masalah perjudian yang telah dijelaskan dalam surah Al-Maidah. Yang keempat, mengenai masalah korupsi yang telah dijelaskan dalam surah Al-Mumtahanah. Menurut para ahli patologi sosial, pertama, menurut Kartini Kartono, patologi sosial merupakan semua tingkah laku yang berkaitan dengan norma kebaikan, solidaritas, stabilitas, hak moral. Patologi sosial menurut para ahli. Pertama, menurut Kosukhim, patologi sosial adalah kondisi yang menunjukkan gejala adanya ketidaksesuaian dari berbagai unsur yang dapat membahayakan suatu individu maupun kelompok, yang pada akhirnya menyebabkan pengikatan sosial menjadi patah sama sekali. Kedua, menurut Kartini Kartono, patologi sosial adalah semua tingkah laku yang berkaitan dengan norma kebaikan, solidaritas lokal, stabilitas, dan lain-lain. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai pendekatan tingkah laku sosiopatik. Tingkah laku sosiopatik adalah tingkah laku yang melenceng dari norma masyarakat, yakni orang yang antisosial. Antisosial dalam hal ini bukanlah antisosial yang tidak mau atau enggan bergaul akan sosial. Akan tetapi, antisosial ini yang dimaksud adalah antisosial yang suka melenceng dari norma-norma sosial. Para ahli biologi berteori mengenai penyebab terjadinya tingkah laku sosiopatik, yakni pertama, melalui gen atau plasma. Yang kedua, melalui pewarisan kecenderungan yang luar biasa atau abnormal. Yang ketiga, melalui pewarisan konstitusional, kelemahan konstitusional. Selanjutnya, para sosiolog juga berpendapat bahwa penyebab terjadinya tingkah laku sosiopatik ini melalui faktor kultural dan sosial. Karena di sana dia bisa juga dalam bentuk masalah sosial yang diperbuat oleh pelaku tingkah laku sosiopatik ini, yakni seperti kekerasan, alkoholisme, yang suka minum alkohol gitu, dan lain sebagainya. Ciri-ciri dari tingkah laku sosiopatik ini yakni yang pertama, tidak pernah menyesal melakukan sesuatu, suka bertingkah agresif, suka berbohong,
dan tidak bertanggung jawab. Cara penanggulangannya tingkah laku sosiopatik ini yakni dengan cara menghubungi psikolog dan melakukan terapi psikologi. Itu aja yang saya tahu mengenai penanggulangannya. Dan perilaku tingkah laku sosiopatik ini hampir sama dengan psikopatik, yakni yang membedakannya dalam hal empati saja. Kalau psikopatik tidak memiliki empati, akan tetapi kalau sosiopatik memiliki empati, tapi dia tidak bisa mengaplikasikannya dalam lingkungannya. Itu saja dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang disorganisasi sosial beserta faktornya. Disorganisasi sosial yaitu melemahnya nilai dan norma dalam masyarakat akibat terjadinya perubahan. Faktor-faktornya itu yang pertama, pemenuhan kebutuhan para anggota dalam kelompoknya melemah. Yang kedua itu kebutuhan para anggota tetap banyak, tetapi hilangnya kepercayaan terhadap kelompok yang membantu memenuhi kebutuhan. Dan yang ketiga itu melemahnya kepercayaan para anggota dengan sesama kelompoknya. Ada juga faktor disorganisasi sosial dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang pertama itu faktor politik. Jika yang awalnya suatu kelompok hidup rukun dan damai, bisa saja menjadi suatu kelompok yang memiliki banyak konflik ketika di dalam kelompok tersebut ada muatan politik. Yang kedua, faktor ekonomi. Kesenjangan kelas ekonomi dan status sosial bisa menjadi suatu masalah yang mengakibatkan permusuhan dan memicu terjadinya disorganisasi sosial. Dan yang ketiga, faktor sosial budaya. Perbedaan etnis, ras, kelas, dan perbedaan budaya juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya disorganisasi sosial. Video penjelasan tentang konsep patologi sosial menurut dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi para penonton dan semoga materi yang kami jelaskan ini mudah kalian mengerti. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan datangnya dari kami. Bila ada kelebihannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang merupakan ganjaran bagi orang yang melakukan masalah Apa cita? Apa cita? Coba cita. apa itu? Saya udah ngomong loh. Apa cita? Apa cita? Coba cita. Kayak gini. Apa cita? Apa cita? Coba cita. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kami pribadi dan untuk para penonton umumnya. Sayonara arigato.